Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Jumpa kembali dengan saya Arman di edisi kesempatan kali ini. Saya kedatangan tamu istimewa, seorang kepala sekolah yang merupakan alumnus jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Saya bersama Bapak Imam Fauzi MPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMP Kartika 411 Kodam 5 Brawijaya. Tentunya ini kesempatan berharga bagi kita bersama untuk mengambil sebuah inspirasi yang luar biasa bagaimana menjadi seorang kepala sekolah. Nah, kita langsung saja sapa ini. Apa kabar dan Assalamualaikum Pak Imam. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Mas Arman. Alhamdulillah, syukur. Senang sekali saya bisa kembali ketemu ini setelah berapa puluh tahun ya. Ya Sudah cukup. lebih dari 20 tahun. Wah, sudah tak terasa. Ya, pendengar. Sebenarnya saya dan Mas Imam ini satu angkatan, ya. Angkatan tahun 94 94. di IKIP Surabaya, IKIP Negeri Surabaya. ya di Ketintang sana. Dan alhamdulillah pagi hari ini atau kesempatan kali ini saya mengundang beliau untuk berbagi sharing alumni begitu ya. Bagaimana bisa menjadi seorang kepala sekolah yang berprestasi. Nah, ini langsung aja. Kalau tadi sudah saya perkenalkan, beliau adalah Pak Imam Fauzi. Nanti sedikit banyak beliau akan bercerita juga bagaimana beliau bisa menjadi seorang kepala sekolah di basis militer. Wah, luar biasa ini. Silakan Pak Imam diceritakan ini. Kok bisa ini langsung atau bagaimana ceritanya kok bisa gitu. menjadi seorang kepala sekolah di di basis militer Ya. gitu ya. Terima kasih Mas Arman. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk pemirsa Radio UNESA. Saya IKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 94 dan lulus tahun 98. Berarti langsung 4 tahun ya. Ya, jadi setelah yudisium tahun 98 itu saya langsung diterima di SMP Kartika 411 Surabaya, lokasinya di Jalan Brawijaya 38, Kodam 5 Brawijaya. Di kompleks. Jadi saat itu saya diterima di situ 1 bulan sebelum wisuda. Duh, berarti masih belum purna lulus beneran, Iya. sudah mengajar Jadi ya. karena setelah yudisium itu kan dinyatakan sudah lulus, Ya, jadi sudah sah lulus dan berhak mengajar menyandang gelar SPD saat itu. dan dapat akta mengajar. Iya, Akta 4 saat akta itu. 4 Ya. saat itu. Jadi saya start jadi guru di SMP Kartika 14 itu per bulan September tahun 98. 98. Lulus langsung kerja. Akhirnya step by step saya jalani di situ sebagai guru di SMP Kartika 411. Jadi setelah itu ya di luar dugaan dalam perjalanan itu pernah jadi wali kelas, mulai wali kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Lanjut karir meningkat ya seperti air mengalir, pernah jabat pembina OSIS, lanjut menjadi kaur kesiswaan. Iya. Dan alhamdulillah saat itu di tahun 2012 kepala sekolah saat itu yang memimpin Bapak DRS Kristal Tigarmadi itu usianya sudah 61, maka beliau harus purna karena seharusnya purnanya usia 60 diperpanjang. Akhirnya saat itu saya diminta yayasan untuk tes. Jadi ada 3 guru saat itu yang tes. Tahap pertama tinggal 2. Setelah itu kami harus fit and proper test di yayasan. Saat itu tinggal 2 dan alhamdulillah terpilih di tahun 2012 itu saya sebagai kepala sekolah. Tepatnya SK-nya itu per April tahun 2012 dan langsung kerja sebagai kepala sekolah itu awal tahun ajaran yaitu bulan Juli tahun 2012. Wah, luar biasa. Jadi
mengabdi dulu selama kurang lebih 5 tahun ya, kalau 2008, Lebih. 98 sampai Jadi mengabdi 14 tahun. 14 tahun dulu. Setelah 14 tahun. Dari situ banyak menggali pengalaman gitu ya, menjadi wali kelas, menjadi guru biasa, menjadi apapun di situ. Iya. Kemudian mendapat kepercayaan sebagai kepala sekolah. Berarti sudah berapa lama nih mengabdi di sana nih? Kalau sebagai guru dan kepala sekolah ini total ya sudah 22 tahun. 22 tahun, luar biasa. 22 tahun mengabdi sebagai guru sekaligus juga sebagai manajemen ya, pengelola gitu ya. Oke, Pak Imam, ini saya itu kok tertarik sekali menghadirkan Pak Imam ini karena apa? Karena menjadi seorang guru itu memang jenjang yang terbaik adalah menjadi kepala sekolah, begitu ya? Siap. Nah, ini kan kebanyakan teman itu juga menganggap bahwa menjadi guru itu kadang harus kebanyakan kan inginnya menjadi PNS gitu ya. Nah, ini apakah ada perbedaan ini? Ini kalau dulu teman-teman itu banyak yang sudah menjadi PNS, mungkin nanti kita akan hadirkan. Dan ini inspirasi yang awal adalah menjadi guru swasta. Apa ini istimewanya menjadi guru swasta? Kalau kita sebagai guru swasta, kelebihannya dibandingkan PNS sebenarnya kita bebas berimprovisasi. Bebas berimprovisasi. Nah, itu pun juga bergantung stakeholder atau yayasan. Dan alhamdulillah di Yayasan Kartika Jaya kami ini dibebaskan improv asalkan etika di komplek militer ini harus tetap dijaga seperti itu. Tapi tidak ada militerisme. Enggak ada Pendidikan, pedagogik seperti itu. Kebetulan ini lembaga pendidikan di komplek militer. Oh, hanya ini ada lembaga pendidikan di komplek militer. Terus siswanya dari mana? Apa dari komplek itu aja atau bagaimana? Justru siswanya ini mayoritas masyarakat umum atau masyarakat sipil. Artinya background orang tuanya. Jadi yang dari TNI AD atau TNI AL, TNI AU atau dari polisi itu tidak lebih dari sekitar 10-15%. Hanya sedikit ya. Iya. Yang kebanyakan berarti masyarakat umum ya. Masyarakat sekitar gitu ya. Nah, kalau melihat antusiasme masyarakat sendiri dengan sekolah dalam komplek militer ini, apakah di dalam kurikulumnya ada juga berbau militer gitu? Kalau kurikulumnya tidak ada berbau militer karena dalam ketentuannya dari pusat kurikulum memang tidak ada itu. Hanya saja stigma di masyarakat ketika menyekolahkan anaknya di sekolah yang biasanya adalah militer, harapannya anaknya lebih disiplin, anaknya lebih tertib, hidupnya lebih tertata. Itu saja. Wah, jadi tujuan utama memang ingin orang tua itu ingin mendisiplinkan anaknya. Betul. Mungkin dengan menyekolahkan di situ berarti kepercayaan orang tua itu cenderung lebih mendisiplinkan anak, menjadikan anak itu lebih memiliki nilai plus. Betul. Memiliki nilai plus. Dan itu sudah diajarkan di sekolah yang Bapak pimpin itu ya. Betul. Nah, kalau dalam perjalanannya ini Pak Imam sekitar 22 tahun, bukan waktu sedikit. Nah, ini sudah berapa lama ini menjadi kepala sekolah di sana? Jadi saya praktis jadi kepala sekolah di SMP Kartika 14 di Jalan Brawijaya 38, Kodam 5 Brawijaya. Kalau dihitung mundur sekarang ya sudah nanti 2021 ini sudah 9 tahun. 9 tahun. Dan SK dari yayasan, terutama induk semang kami adalah Persit Kartika Chandra Kirana Kodam 5 Brawijaya itu satu SK itu masanya adalah 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun diperbarui sampai detik ini sudah terima SK selama 3 kali. Wah, luar biasa. Jadi ada kepercayaan dari yayasan untuk selalu membebankan. Alhamdulillah. Membebankan ini dalam arti kata mempercayai Pak Imam sebagai kepala sekolah di lembaga yang Bapak pimpin saat ini. Baik, pendengar, mungkin sejenak kita akan beristirahat dulu. Nanti akan kita kita ulas lebih panjang lagi, lebih detail lagi apa saja ini yang bisa kita dapatkan informasi dari Pak Imam Fauzi.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Baik pendengar Radio Unesa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya informasikan kepada Anda bahwa saat ini Anda masih menyimak siaran kami melalui www.radiounesa.com. Untuk lebih praktisnya, Anda juga bisa langsung unduh aplikasinya di di Google Play. Anda bisa dapatkan dengan kata kunci Radio Unesa. Anda bisa unduh, langsung Anda install, dan Anda bisa langsung mendengarkan siaran kami. Sementara untuk Anda yang ingin menikmati suara kami saja, Anda juga bisa mampir ke podcast kami, Radio Unesa Podcast di Spotify, atau juga bisa menyimak acara kita ini secara audiovisual di YouTube kami, Radio Unesa. Baik, kita kembali ke bahasan, kita berbincang dengan Pak Imam kembali. Oke, Pak Imam, terima kasih sudah sedikit menanti ya. Dan ini mungkin pendengar atau pemirsa menunggu-nunggu ini, apa ini kelanjutan yang akan kita bahas. Dan saya ingin tahu ini Pak Imam, ini kan kalau menurut saya dan sebagian masyarakat ini sekolah tempat yang Bapak pimpin ini memiliki sejumlah prestasi gitu ya, sehingga membuat orang tua atau siapapun yang ingin menyekolahkan anaknya atau saudaranya di sana itu mengacu kepada prestasi tersebut. Nah, ini saya ingin tahu ini bagaimana ini strategi Bapak untuk meningkatkan image sekolah atau membangun sekolah Bapak sehingga masyarakat itu tertarik untuk bisa menyekolahkan anaknya dan putra-putrinya ke sana. Ya, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan kualitas mutu anak didik kami, yang pertama adalah kami perkuat di kurikulum. Jadi kurikulum ini apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan itu kami jalankan seutuhnya seperti itu. Plus nanti ditambah improve oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Yang kedua adalah sarana prasarana penunjang. Jadi sekolah kami agar anak-anak nyaman, sarana prasarannya adalah kelasnya full AC, lingkungannya nyaman, dan penunjang-penunjangnya termasuk laboratorium, lalu lapangan olahraga dan seni, semuanya kami penuhi. Yang ketiga, untuk meningkatkan sekolah ini adalah selain kegiatan intra atau yang sesuai kurikulum, ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan jumlah siswa, dengan waktu, tidak mungkin semua ekstrakurikuler itu kesulitan untuk prestasi. Minimal ada ikon, minimal ada yang kami tingkatkan. Jadi di SMP Kartika 14 ini ekskul yang syarat prestasi, ekskul unggulan adalah cheerleader. Bahkan cheerleader kami beberapa kali tampil di event nasional, baik di Jakarta, Bandung maupun Jogja, dan lebih dari sekali juara seperti itu. Wah, luar biasa. Yang kedua, karena di lingkungan Kodam 5 Brawijaya itu bakat minat anak di bidang sepak bola itu luar biasa, maka
karena mengingat tempat dan sekarang lagi booming futsal, maka futsal kami juga kami tingkatkan. Oh, Seperti itu. begitu ya, ya. Dan juga ada tari tradisional, lalu ada ekskul yang berkaitan dengan apa ini silat, karate seperti Bela itu. diri gitu Intinya ya. bela diri seperti itu juga kembangkan. Dan juga untuk meningkatkan akhlak anak, jadi kami punya ekskul ciri khas wajib. Apa ya, ini? Yang wajib itu ada 3. Yang pertama adalah ekskul IT. Itu karena menyongsong masa depan. Iya, Seperti itu. betul. Anak-anak. Eranya Jadi digital. kita bekali jam ekstra di bidang IT. Yang kedua, kurikulum wajib dari Dinas Pendidikan yaitu pramuka. Itu ada 2 jenjang, kelas 7 dan kelas 8. Seperti itu. Yang ketiga adalah ekskul wajib kami yang juga untuk itu yaitu peningkatan akhlak mulia. Religi ya. Iya, jadi tiap minggu kami mengundang beberapa ustadz, ustazah untuk meningkatkan keimanan anak-anak dengan program-program yang sudah direncanakan dengan baik. Wah, luar biasa. Jadi banyak sekali ini ternyata pemirsa strateginya dan memang sangat menunjang sekali ini. Nah, kalau melihat prestasi sampai tingkat internasional, ini tentu menarik sekali untuk mendatangkan para siswa baru ini. Ngomong-ngomong nih Pak Imam, maaf ini ya. Kalau setiap tahunnya berapa nih rombel yang diambil ini? Kami tiap tahun karena mengingat ruang yang tersedia, tiap tahun kami mengambil 4 rombel. 4 rombel ya. Jadi paralel kami 4 rombel kali 3 berarti ada 12 rombel. Wow, luar biasa. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun. Setiap tahun. Berarti kalau bisa dihitung kalau saat kelas berapa? Kelas 8, kelas 7 ya? Iya. Kelas 7 sampai 9 berapa ini? Lebih dari 400 siswa. Wow, luar biasa. Nah, kalau 400 siswa, ini bagaimana cara menanganinya? Dengan berapa karyawan ini atau guru? Untuk guru, karena istilahnya kami ini terutama di bidang SDM, terutama guru karyawan ini, kami mementingkan juga mengutamakan tentang kesejahteraan, maka guru kami dari 12 rombel itu ada 19, lalu karyawan ada 5 seperti itu. Jauh jadi di model lebih efektif gitu ya. Lebih efektif. Dan ini Mas Arman, kami utamakan 19 guru itu tidak ada yang mengajar di sekolah lain. Jadi total mengajar di SMP Kartika 411. Oh, jadi strateginya begitu. Jadi mereka para guru atau karyawan itu difokuskan untuk ngurusi di tempat Bapak saja. Karena amanahnya Yayasan Kartika Jaya, kami diperintahkan guru-guru, karyawan-karyawan yang punya loyalitas tinggi. Seperti itu. Jadi dibutuhkan loyalitas tinggi. Jadi tidak ada perubahan tidak kepada siswa itu regenerasinya untuk tahap pendidikan bagi pembelajar atau kepada guru itu selalu berkelanjutan begitu ya. Siap. Nah, strateginya bagaimana Pak Imam untuk bisa terus meningkatkan kualitas sumber dayanya itu? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya, yang pertama, setiap ada rekrutmen guru baru, kami cari yang fresh, yang baru lulus. Yang fresh graduate. Iya, karena kami punya pemikiran guru-guru yang baru lulus ini adalah semangatnya tinggi, etos kerjanya tinggi, seperti itu, dan mampu membawa perubahan. Dan masih terus bisa dibina gitu. Betul. Pembinaannya lebih mudah. Yang kedua, kami selalu mengikuti diklat-diklat untuk peningkatan sumber daya manusia ini. Diklat ini di mana? Di dalam sekolah sendiri atau di luar sekolah? Diklat ini bisa ada 3. Yang pertama diselenggarakan sekolah sendiri. Yang kedua kita mengikuti yang terjadwal di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Yang ketiga dari pihak luar. Jadi dari pihak luar ini bisa ada nggak nih dari UNESA ini? Bergantung pengumuman yang kita terima. Oh gitu ya. Jadi nanti ini mungkin UNESA sendiri kan punya banyak lembaga ini untuk yang meningkatkan kualitas guru. Nanti bisalah kerjasama ya. Jadi apa yang didapatkan oleh sekolah Bapak di SMP Kartika juga dari kita juga ada imbal baliknya begitu ya Pak Imam ya. Iya, siap. Oke, kalau peningkatan guru, peningkatan sumber daya yang lainnya Pak Imam, mungkin karyawan dan lain dibekali dengan apa gitu? Ini
untuk meningkatkan loyalitas tadi, jadi salah satu Mas Arman di SMP Kartika 411 ini, jadi untuk meningkatkan loyalitas guru, salah satu ada apresiasi. Apa ini Jadi apresiasinya ini? apresiasinya Pak Arman secara terprogram, terencana di SMP Kartika 14 itu setiap tahun ada satu guru yang kita apresiasi atau karyawan kita apresiasi dengan kita biayai untuk menunaikan ibadah umroh. Wow, luar Seperti biasa ini. Jadi ini semua nih bagi karyawan ya? Semua. Tiap tahun satu sesuai dengan masa pengabdian. Oh gitu. Kita utamakan yang masa pengabdiannya paling lama. Jadi digilir gitu, Ya, diurut jadi ya. sudah ini nanti 2021 saya selaku pimpinan di SMP Kartika 14 itu sudah 9 tahun, berarti ya logikanya sampai 2021 nanti ada 8 guru dan karyawan yang sudah umroh seperti itu. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Ini sudah berapa tahun ini berjalan ini? Sudah jalan 8 tahun. 8 tahun ya. Jadi ada 8 guru dan karyawan yang sudah diumrohkan ya. Tiap tahun. Jadi ini bentuk apresiasi. Wah, jadi ini yang membuat para guru karyawan itu loyalitasnya tetap terjaga begitu ya. Betul. Dan mereka juga di sana tentu kalau umroh kan ibadah, mendoakan supaya sekolahnya juga terus bisa menjadi yang terbaik begitu ya. Dan 100% biaya sudah ditanggung oleh sekolah. Wah, luar biasa. Iya, ini kan masa pandemi Pak Imam. Iya. Bagaimana ini sekolah Pak Imam sendiri nih? Untuk apakah terdampak atau efektifnya bagaimana ini untuk menjalankan kurikulum di tengah pandemi ini Pak Imam? Terima kasih. Yang jelas berdampak. Dan ini berdampak ini secara keseluruhan sekolah-sekolah di Surabaya atau Surabaya dan sekitarnya. Semua ya. Satu, yaitu pola pembelajaran. Yang asalnya tatap muka sekarang daring. Kan Iya. Yang kedua, yaitu perlu adaptasi yang cukup lama. Karena tidak semua siswa, tidak semua wali murid terbiasa proses belajar daring ini. Maka kami SMP Kartika 14 selalu memfasilitasi secara tatap muka, itu pun dengan catatan protokol harus dijalankan. Iya. Tapi masih daring semua ya ini? Daring. Sampai saya karena sekarang ya? Sesuai dengan petunjuk atau edaran dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun Wali Kota Surabaya, maka proses belajar mengajar daring. Ya. Termasuk yang terbaru di bulan ini adalah penilaian tengah semester, itu semuanya daring. Yang ketiga, dampak yang kami rasakan adalah masalah keuangan sekolah. Keuangan sekolah ini operasional ya. Karena memang satu ya, keuangan ini kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Bukan masalah daring dan tidak daring, tapi ke ekonomi masyarakat kan sekarang juga lagi goyang melemah, gitu ya. Agak menurun progresnya. Maka itu berpengaruh seperti itu. Tapi tetap alhamdulillah sampai sekarang istilahnya di SMP Kartika 14, kalau di sana sini ada berita guru tidak gajian di SMP Kartika 14 sampai bulan Oktober 2020 ini untuk gajian tetap aman. Alhamdulillah aman ya. Iya, ini kan kaitannya dengan tadi rombel yang begitu banyak. Nah, ini memasuki pandemi kemarin kan juga memasuki kurikulum baru nih Pak Imam. Siap. Apakah juga terdampak ini? Apakah peminatnya turun atau bagaimana? Alhamdulillah masalah peminat ya, PPDB di masa penerimaan peserta didik baru tahun 2020 di masa pandemi, alhamdulillah jauh-jauh hari kami seluruh guru karyawan SMP Kartika 14 sudah mengantisipasi dengan strategi seperti itu. Strategi PPDB alhamdulillah malah kami melebihi target. Loh, kok aneh? Iya. Luar biasa ini berarti. Iya. Nah, strateginya gimana nih Pak? Bisa di-share nggak nih? Iya, bisa. Kita berbagi. Jadi strateginya yang pertama, kami di SMP Kartika 14 punya filosofi. Promo sekolah, branding sekolah adalah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Bukan saat masa PPDB. Betul. Artinya apa? Ya kita harus memberikan layanan pendidikan yang terbaik sepanjang tahun. Itu salah satu brandingnya dan utama itu ya. Yang utama. Yang kedua, kami harus kerja keras, kerja ikhlas seperti itu. Karena apa? Kalau guru karyawan statusnya PNS itu gajiannya pasti. Iya pasti. Kerja nggak kerja dibayar. Ya seperti itu. Kalau kami di swasta, bedanya yang paling mencolok adalah
gaji kami itu sangat berpengaruh pada jumlah siswa yang masuk, jumlah siswa yang mendaftar. Iya. Maka di masa-masa seperti kami harus kerja keras. Iya. Seperti itu. Iya. Dan pandai-pandai menyikapi kebijakan dinas pendidikan, kebijakan wali kota. Seperti itu. Selaku pemangku kebijakan di lingkungan Kota Surabaya, seperti itu. Iya. Yang ketiga, kami juga ikhtiar batin. Jadi apa ini ikhtiar batin? Ikhtiar batin, jadi hampir tiap hari selama masa pandemi itu, karena guru karyawan mayoritas muslim, kami selalu istighosah, berdoa bersama, seperti itu. Itu setiap minggu, setiap Jumat? Kalau di waktu masa PPDB, terutama saat ya, namanya PPDB itu kan ada masanya. Ya, artinya ada rentang waktu selama proses itu ya. Jadi kami harus pandai-pandai melihat PPDB SMP negeri di Surabaya ini. Kapan dibuka, kapan ditutup, seperti itu. Iya. Nah, terutama di masa-masa yang genting seperti itu, kami maksimalkan. Piket di sekolah, doa di sekolah, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan juga kami membangun jaringan dengan alumni, dengan wali murid, seperti itu. Iya. Jadi kami membuat jaringan, alhamdulillah maksimal. Iya, jadi ikhtiarnya memang harus ekstra ya. Ya seperti itu, karena itu sawah ladang kita. Iya, ikhtiarnya lahir dan batin. Baik, pemirsa semuanya, ini perbincangan semakin menarik, tapi tentunya kita harus jeda sejenak untuk memberi kesempatan Pak Imam untuk mengumpulkan energinya untuk bercerita lebih banyak lagi kepada kita. Oke, kita sambung berikutnya. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Masih dari lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Negeri Surabaya, Radio Unesa masih mengudara dan selalu setia menemani Anda. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin selalu mendengarkan kami, bisa unduh aplikasinya di Google Play atau Play Store dengan kata kunci Radio Unesa. Setelah Anda install di handphone Anda bisa nikmati selama 24 jam berbagai macam siaran yang ada di studio kami. Baik, kita kembali lagi ke Pak Imam. Wah, setelah tadi banyak cerita tentang bagaimana strateginya mengelola sekolah dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa, mengelola karyawan, mengelola guru, mengelola siswa. Sekarang ini gilirannya untuk belejeti Pak Imam sendiri. Iya, Pak Imam, masih ada nggak nih sesuatu yang bisa di-share untuk kita ini? Mungkin ada catatan prestasi Pak Imam sendiri di luar menjadi kepala sekolah. Terima kasih. Jadi prestasi atau tidak itu bergantung sudut pandang kita melihat. Pasti ya. Prestasi Pak Imam. Tadi belum. Jangan merendah ini. Tadi belum saya sampaikan. Jadi alhamdulillah sejak 2017
saya dapat amanah, jadi ada jabatan untuk menjadi Ketua Paguyuban Kepala Sekolah SMP Swasta Surabaya Selatan. Jadi Ketua. Jadi membawai semua kepala sekolah ini. namanya paguyuban itu adalah MKKS SMP Swasta Surabaya Selatan. Jadi MKKS itu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Oh, kepala sekolah. Kalau swasta ada berapa ini Pak Imam? Kalau otomatis kalau di Surabaya karena sekolahnya jumlahnya banyak ada 5 wilayah. Jadi selatan, utara, timur, barat, dan pusat. Untuk saya ketuanya selatan. Selatan, ya. Dan anggotanya adalah SMP swasta di 8 kecamatan. Jadi 8 kecamatan. mulai kecamatan Gayungan, Jambangan, Wonocolo, Wonokromo, Wiyung, Karangbilang, Duku Pakis, dan Sawan. Wah, berapa ini? Berapa personal Total itu? Ada 62 SMP swasta. Wow, luar biasa. Gitu kok nggak mau dikatakan prestasi Pak Imam ini gimana? Ya itu amanah. amanah ya. Dan ini Mas Arman sebelum jadi ketua itu juga artinya sesuai dengan teman-teman yang lebih senior. Fase-fase itu harus saya alami ya. Jadi sebelum jadi ketua ya wakil ketua, pernah sekretaris, pernah koordinator kecamatan seperti itu. Jadi proses itu sudah kami alami dan menjadi pengalaman juga. Iya. Dan itu kan tugas utamanya MKKS ini adalah konsolidasi. Artinya konsolidasi antara Dinas Pendidikan Kota dengan sekolah seperti itu. Jadi menjebatani gitu ya. Nah, itu selama berapa tahun Pak Imam? Ini sudah untuk jadi ketua sudah jalan 3 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, luar biasa ini. Jadi ada kendala-kendala tertentu mungkin yang dialami selama ini? Kalau masalah kendala itu sebenarnya yaitu tadi karena SMP swasta itu sangat majemuk. Jadi ada sekolah yang kecil jumlah siswanya, ada yang sekolah jumlah muridnya itu sedang, ada yang banyak sekali. Begitu juga kemajemukannya tidak hanya jumlah siswa, lalu background yayasan. Ada yayasan Islam, ada yayasan NU, ada yayasan Muhammadiyah, ada Kristen, ada Katolik, ada yayasan nasional. Wah, luar biasa. Suka duganya gimana nih Pak Imam ngurusin yang majemuk kayak gitu? Suka duganya adalah yaitu tadi karena tugas utama saya adalah melayani anggota. Suka duganya ketika ada kekecewaan. Contoh misalnya ada beberapa bahkan banyak anggota waktu PPDB muridnya sangat berkurang. Karena bagi swasta PPDB itu jumlah murid itu sangat berpengaruh pada rezeki. Iya. Kalau begitu ada masalah seperti itu langsung Pak Imam bertindak untuk konsolidasi semua gitu ya, baik ke dalam maupun ke pemerintah gitu ya. Betul seperti itu. Jadi kita sampaikan ke dinas, ini loh keluhan kita seperti itu. Tapi tanggapan pemerintah biasanya bagaimana Pak Imam? Gini, kalau tanggapan pemerintah terutama dari dinas itu ya tetap kita berupaya. Hanya saja kalau kami dari MKKS ya analisis teman-teman ini yaitu tadi Surabaya ini begitu maju. Bu Risma itu luar biasa visi misinya untuk mengembangkan kota Surabaya. Iya, betul. Jadi yang kita rasakan di Surabaya ini sampai 4 tahun terakhir ini pembangunan SMP negeri luar biasa. Satu, pembangunan sekolah negeri baru. Yang kedua, pembangunan ruang kelas baru. Nah, ini berdampak ya? Otomatis berdampak. Menyedot jumlah murid swasta. Oh, begitu. Itu. Ya, jadi gitu. Pak Imam setidaknya harus meredam itu ya. Iya. Bisa memberi ketenangan kepada anggota paguyuban. Betul. Sekaligus juga menyampaikan itu kepada pemerintah supaya juga ada perhatian kepada sekolah swasta. Nah, sekarang yang lebih enteng lagi nih bahasanya Pak Imam. Tentang hobi nih Pak Imam, hobinya apa nih kok? Ini kelihatannya tambah nyentrik gitu ya. Iya. Untuk hobi saya ini itu sampai detik ini istilahnya terlalu banyak hobi. Banyak hobi. Salah satu dah yang utama. Banyak teman akhirnya berdampak banyak hobi. Jadi hobi saya ini sudah berjalan hampir 12 tahun ini adalah ngontel sepeda tua atau sepeda kebu. Ya. Makanya kok saya lihat di Facebooknya itu kerap mengunggah foto-foto yang unik-unik gitu ya. Akhirnya sekarang ketemu teman lagi,
sekarang hobi motor tua. Itu pun motor tua juga 2 gitu ya. Jadi ada Yamaha BB, ada Yamaha L2 series. Jadi kalau yang di Yamaha L2 series saya gabung pada klub namanya Romli, kepanjangannya Rombongan L2 Series Indonesia. Wah, kalau yang ontel? Ya, kalau yang ontel itu di desa saya namanya Paskung, Paguyuban Sepeda Kuno Ngaresrejo. Wah. Kebetulan di situ saya didapuk jadi ketua juga. Double ini. Iya. Lalu yang V series itu, ini saya bergabung dengan teman-teman ontel yang mau mengembangkan diri, namanya Kopia Lawas, yaitu komunitas ontelis pencinta Yamaha Lawas. Waduh, banyak sekali istilahnya. Nah, ini saya sampai nggak hafal. Mas Arman ini ada kepala sekolah namanya Pak Mukhtar dari SMP Wijaya di Kecamatan Wonokromo itu. Ternyata beliau itu hobi pendakian gunung. Sekarang ikut mendaki. Subhanallah gitu. Sehat pokoknya Pak Imam ya. Sehat, bahagia. Sampai kesulitan ngatur jadwalnya. Waduh. Tapi asik kita buat asik. Enggak mengganggu Pak Imam ya ke aktivitas di sekolah ya? Ya bergantung kita pandai-pandainya ngatur waktu. Iya, enggak maksud saya kan banyak tadi ada sepeda ontel, ada yang motor aja 2. Sekarang naik gunung. Lah ini ngaturnya gimana waktunya? Makanya mau nggak mau kadang-kadang bertabrakan kan seperti itu. Maka ada skala prioritas mana yang kita utamakan kan seperti itu. Kita bergantung atur waktunya. Kalau teman-teman guru di sekolah Pak Imam ikut juga enggak nih? Ada yang ikut, ada yang tidak. Iya. Kan itu kan saya sering menyebut komunitas suka-suka kan. Kan tidak bisa dipaksakan kan. Iya, tapi kan biasanya untuk mengakrabkan gitu ya, mungkin sesama karyawan, kemudian diajak kemana gitu. Kalau sekedar mengakrabkan itu biasanya kalau bapak guru karyawan itu selama pandemi, sejak pandemi ini biar ada aktivitas itu 1 minggu sekali saya ajak main bulu tangkis. Bulu tangkis di sekolah. Pertama di sekolah itu ternyata karena sekolah kami tidak punya aula, yang punya aula adalah yayasan dan lokasinya di SMA Kartika 43. Karena kemarin aula itu digunakan untuk kegiatan lain. Akhirnya kami sekarang kalau main bulu tangkis setiap hari Rabu di lapangan KSC Kebraun, Surabaya. Iya. Ini teman kita ini juga jago bulu tangkis ini. Yang bisa, ada di balik layar ini. Bisa bergabung nanti. Iya. Oke Pak Imam, terima kasih sekali atas kehadirannya, kemudian inspirasinya yang luar biasa ini ya bagi para pemirsa, pendengar dan juga alumni UNESA. Nanti kalau ingin kontak kemana ini kalau ingin istilahnya kalau ada yang ingin tanya-tanya tentang profil Pak Imam atau tentang mau share apa gitu bisa hubungi langsung nih Pak Imam ya? Bisa. Mana Pak Imam hubunginnya? Kalau nomor HP ini saya lupa ya. Karena nomor baru nanti bisa menghubungi Mas Arman. Iya. Tapi kalau langsung ke sekolah bisa ketemu saya di mana ini? Di SMP Kartika 14, Jalan Brawijaya 38, Komplek Kodam 5 Brawijaya. Oh, pasti ada ya? Pasti ada. Iya. Oke, terima kasih Pak Imam. Oh ya, bisa juga nanti inbox di Facebook saya Imam Fauzi. Oh, itu ada kok. Ada medsosnya ya. Iya. Oke. Sebelum kita tutup ini Pak Imam, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, mungkin ada pesan dan kesan bagi pemirsa kita atau pendengar kita. Pesan saya ya ada 2 saja, enggak usah banyak-banyak. Yang pertama, jadi saya Pak Imam Fauzi itu alma mater IKIP Negeri Surabaya yang sekarang menjadi UNESA. Maka kita harus sadar sesadarnya bahwa alma mater kita ini adalah harga diri kita. Alma mater kita adalah kebanggaan kita. Seperti itu. Maka ini harus kita jaga. Yang kedua, seperti yang disampaikan Mas Arman yang dikorek ke saya misalnya tentang pekerjaan atau profesi. Profesi apapun, pekerjaan apapun, ketika itu ditekuni dengan maksimal, ditekuni dengan baik, seperti insya Allah hasilnya maksimal. Jadi insya Allah hasilnya maksimal. Karena apa? Contoh misalnya, kalau lihat guru dulu dikatakan tidak sejahtera, terbalik sekarang. Karena apa? Ternyata kalau kita pelajari, contoh Pak Imam Fauzi ini sertifikasi kan seperti itu. Ternyata di kementerian sana di pusat
ada program namanya in-passing. Akhirnya sekarang sertifikasinya senilai PNS seperti itu. Wah, jadi sama saja ya antara Sama PNS dan saja. swasta ya. Jadi kita di swasta ini bahkan merasakan double. Double malah dia. Jadi dapat sertifikasi senilai PNS juga dapat gaji dari yayasan. Wah, itu. luar biasa. Itu loh. Biasa, ya. Ini hanya memotivasi. Iya, betul. Karena apa? Mau atau tidak mau. Ya, mau atau tidak mau. Karena kesejahteraan itu adalah tujuan utama, kan seperti itu. Iya, jadi kita berprofesi, kita bekerja itu tujuannya adalah mencapai titik kesejahteraan yang cukup seperti itu. Okay. Jadi sekali lagi untuk mahasiswa UNESA yang di jurusan kependidikan nggak usah berkecil hati. Iya. Ya seperti itu, semangat untuk jadi guru karena guru sekarang itu jauh lebih sejahtera. Demikian. Iya, terima kasih sekali. 2 hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Dan yang paling mendasar adalah apapun profesi kita kalau bisa mensyukuri pasti akan sesuatu banget begitu ya. Oke, sampai saat ini kita harus berpisah dulu pendengar semuanya. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan bintang tamu yang berbeda dan pasti selalu menginspirasi. Saya Arman Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Pak Imam Fauzi juga mengucapkan terima kasih. Di balik layar ada Mas Suryo Waskito. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.